Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi ya di Rahmat Point Channel, channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana nih kabar sahabat semua di luaran sana ya? Semoga kabar sahabat semua sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya, diberi kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini ya saya ingin melihat ya seperti apakah sejarahnya ya, atau sebab ya kenapa Putrajaya dipilih menjadi tempat pusat pemerintahan ya di Malaysia. Ini yang membuat saya penasaran guys ya. Ya berkenaan dengan juga Indonesia ya kan akan direncanakan akan membuat ibu kota baru ya, yaitu di Kalimantan guys ya, yaitu daripada di Jakarta pindah ke Kalimantan ya, seperti itu. Jadi saya ingin melihat juga guys seperti apa sebabnya gitu kan, ataupun sejarahnya sehingga kenapa di awalnya di Kuala Lumpur sehingga menjadi dipindahkan ataupun pusat pemerintahannya di Putrajaya guys ya. Itu juga saya penasaran guys ya. Oke guys, sebelum kita melihat video ini ya, buat teman-teman semuanya yang suka mungkin dengan channel ini, bolehlah support channel ini ya guys ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar guys ya. Dan nanti boleh juga teman-teman semuanya bisa berkomentar ya kan, memberikan masukan di channel ini ya kan. Semoga channel ini bisa berkembang dan juga bisa kita tukar pemikiran lah di channel ini guys ya. Oke guys, tidak berbuang masa lagi, langsung kita melihat videonya. Jom. Negeri jiran Malaysia memang Oke, telah guys. lama memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur berpindah ke Putrajaya. Namun hanya pusat pemerintahannya saja ya. Nama ibu kota tetap Kuala Lumpur yang kini juga menjadi pusat bisnis di negeri jiran. Lalu ada fakta menarik. Oke guys, ternyata cuman bukan ibu kotanya guys ya. Sorry ya, mungkin salah saya sebut tadi ya. Ternyata ibu kotanya tetap Kuala Lumpur guys, tetapi pusat pemerintahannya saja yang di Putrajaya. Oke. Mungkin teman-teman juga mungkin yang orang-orang Malaysia, masyarakat Malaysia boleh juga bantu di kolom komentar guys ya. Siapa tahu tahu sejarah yang lebih asli lah seperti itu kan, karena mungkin teman-teman semuanya asli daripada Malaysia. Oke. Apa di pusat pemerintahan Malaysia, Putrajaya? Inilah Center Dunia, ragam informasi ringan dan menarik dari penjuru dunia. Kami hadirkan di sini. Jangan lupa subscribe. Subscribe guys ya. Fakta pertama, pembangunannya penuh dengan perjuangan. Ide pembangunan Putrajaya datang dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menjabat kala itu. Dia memiliki Oke. Masya Allah. Pantas guys ya. Ada yang video saya yang pernah saya bikin tuh guys ya. Saya orang-orang Indonesia gitu kan banyak bertanya ataupun menjadikan beliau ini ya, Tun Mahathir ini menjadi pembicara ya, yang artinya untuk mendapatkan informasi lah seperti itu untuk Indonesia guys ya, yaitu ibu kota guys yang rencananya akan dipindah ke Kalimantan, dan mengambil ataupun minta nasihat daripada beliau. Ternyata beliau memang adalah orang pencetus ya, yaitu daripada terlahirnya pusat pemerintahan di Putrajaya guys. Wow, Masya Allah ya beliau ya. Oke, kita lanjut lagi. rencana untuk memindahkan ibu kota pada tahun 1986 silam. Kala itu parlemen tidak sepenuhnya sepakat. Partai oposisi menentang hal tersebut. Meskipun menuai pro dan kontra di ranah politik, pemindahan pusat pemerintahan ke Putrajaya akhirnya berhasil direalisasikan. Wah, Masya Allah. Fakta kedua, lokasi bekas lahan kelapa sawit. Menempati sebuah tanah lapang seluas 46 hektar, rupanya merupakan bekas lahan kelapa sawit. Saat itu Putrajaya dibangun dari nol pada tahun 1995. Nama Putrajaya sendiri diambil dari Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yaitu Tuanku Abdul Rahman Putra. Jarak dari Kuala Lumpur ke Putrajaya sejauh 25 km. Meskipun jauh, kita dapat menempuh Putrajaya dengan ragam moda transportasi. Bahkan kini kita bisa menggunakan MRT untuk menuju Putrajaya dari kota Kuala Lumpur. Masya Allah. Kalau saya lihat ya,
awalnya dari kebun kelapa sawit guys, sehingga dibangun sedemikian rupa sehingga menjadilah Putrajaya, kota yang sangat cantik ya guys ya. Masya Allah, luar biasa perjuangan ya daripada Tun Mahathir sehingga bisa melahirkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan guys ya. Keren-keren ya, dari awalnya dari lahan kelapa sawit guys, ini yang buat saya wow keren gitu. Oke, kita lanjut lagi. Fakta ketiga, alasan pindahnya ke Putrajaya. Alasan utama Ah, dipindahkannya ini, guys. pusat pemerintahan ke Putrajaya adalah karena kota Kuala Lumpur seperti sudah kelebihan beban. Kemacetan mulai menguasai kota Kuala Lumpur, Oke. sehingga koordinasi antar kementerian kurang maksimal alias kurang satset, sehingga harus dibuatlah kompleks Oke. khusus untuk pemerintahan. Maka lahirlah Putrajaya. Wow. Bentar guys, pantas guys ya, orang-orang Indonesia banyak belajar ya daripada Tun Mahathir ya sebagai pencetus ataupun yang menginginkan lahirnya Putrajaya guys ya, karena memang betul guys, di Indonesia, di Jakarta khususnya ya sebagai ibu kota itu sangat macet guys ya, artinya susah sekali untuk pemerintahan ya ke sana kemari, itu kan pasti macet sekali guys ya. Mungkin itu juga alasan Indonesia untuk memindahkan ya pusat pemerintahannya ke Kalimantan guys ya. Wow, ini juga menjadi inspirasi, berarti Malaysia ini sebagai inspirasi guys buat Indonesia begitu ya. Wow. Oke, kita lanjut. Fakta keempat, Putrajaya menjadi kota hijau. Penataan kota yang rapi, jalanan yang besar tentu membuat Putrajaya ini nyaman banget ya. Selain itu, hampir 40% areanya merupakan kawasan hijau. Bahkan Putrajaya mendapat julukan kota terhijau di dunia. Mulai dari taman dan... Sebentar guys, kota terhijau di dunia guys. Masya Allah. Tidak sia-sia ya, Masya Allah. Beliau ya, Tun Mahathir, menciptakan ataupun memberikan ide ya bahwa Putrajaya dibangun guys. Selain dari menjadi pusat pemerintahan, yang kedua adalah kota hijau ya, dan menjadi kota hijau pertama ataupun terhijau di dunia guys. Wow, Masya Allah. Ini buat saya kagum guys dengan Tun Mahathir ya, dan pembangunan daripada Putrajaya ini guys. Karena gini guys, kalau menurut saya ya, kalau cuman pemerintahannya saja, pusat pemerintahannya saja, ya bisa saja dibangun gedung-gedung yang tinggi segala macam ya. Artinya tidak memperdulikan daripada hijaunya gitu kan, artinya menanam tanaman-tanaman. Tetapi ini juga yang buat saya luar biasa ya daripada pemikiran Tun Mahathir ini. Selain menjadi pusat pemerintahan ya, kota yang mantap, keren ya, dan juga hijau guys. Ini yang buat, artinya alam ini dikatakan tidak cuma gedung-gedung tetapi penghijauan juga ada di Putrajaya. Ini yang buat saya wow keren. Wow, semoga Indonesia juga bisa seperti itu guys ya, di Kalimantan nanti. Hingga Botanical Garden ada di Putrajaya. Awalnya Putrajaya dimaksudkan untuk berkembang menjadi kota berpenduduk 350.000 orang atau sekitar 500.000 pekerja yang datang dan pergi setiap harinya. Jadi Putrajaya ini bisa menjadi tempat untuk menenangkan diri sejenak dari hiruk pikuk kota Kuala Lumpur. Masya Allah, betul ya. Fakta kelima, banyak spot menarik. Meskipun menjadi pusat pemerintahan, namun desain kota Putrajaya ini nggak membosankan loh. Kamu bisa mengunjungi Masjid Pink atau Masjid Putra, Masjid Besi, taman-taman cantik, hingga keliling dengan naik kapal di Danau Putrajaya. Karena letak Putrajaya di tengah-tengah antara Kuala Lumpur dengan Bandara Kuala Lumpur International Airport, nah saat transit di sini kamu bisa berkeliling sebentar di Putrajaya. Bisa dengan mudah kok naik dengan kereta bandara menuju stasiun Putrajaya. Paling waktunya sekitar 15-20 menit sudah sampai dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Nah itu tadi Sobat Center Dunia, fakta menarik seputar pusat pemerintahan negara Malaysia Putrajaya. Semoga informasinya bermanfaat, pastinya jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, itulah guys ya, keren ya. Ini yang buat saya kagum ya guys ya dengan pemikiran daripada Tun Mahathir guys ya. Walaupun ya terdapat pro dan kontra begitu kan, ada yang setuju, ada yang tidak juga setuju terhadap pembangunan Putrajaya, tetapi saksi hidup ya beliau yaitu Tun Mahathir ini guys, menjadi inspirasi ya. Salah satunya adalah inspirasi daripada Indonesia guys, bisa ya berpikiran membangun pusat pemerintahan guys ya, daripada ibu kotanya Kuala Lumpur ya, walaupun Kuala Lumpur tetap menjadi ibu kota Malaysia, tetapi pusat pemerintahannya yang berada di Putrajaya. Poin pertama guys, poin yang paling saya suka ya, yaitu beliau ini bukan hanya berpikiran untuk membangun kota saja guys ya, kota gedung-gedung pemerintahan seperti itu, tetapi beliau juga berpikiran ya untuk membangun kota hijau yang ada di Putrajaya. Wow, dan kalau kita lihat tadi, masya Allah indah guys ya. Ada sungainya besar, atau jalannya juga besar ya kan, dan penghijauan di sana sangat luar biasa guys, sehingga orang kesana itu bukan hanya melihat kantor-kantor pemerintahan, tetapi melihat hijaunya. Ini yang menurut saya keren ya. Semoga ini juga Indonesia juga bisa seperti Malaysia ya, pembangunannya IKN Nusantara ini juga bisa seperti Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu adalah video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Buat teman semua, jangan lupa subscribe channel ini guys. Tetap di Ramadan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.